Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Satiriani Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis review jurnal saya, yaitu jurnal Convergensi Media dari kategori produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu ada produksi dengan judul tulisan penerapan konvergensi media dalam produksi berita olahraga pada surat kabar daring studi kasus bolasport.com, yaitu dengan reviewernya saya, penulisnya yaitu Auli Reza Atmam, nama jurnal ilmu komunikasi, data jurnal volume 5 nomor 1 Januari tahun 2022 dengan institusi penerbit jurnal Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan nomor ISSN 2656050X. URL-nya sebagai berikut dan dilakukan review pada 14 April tahun 2022. Yang pertama yaitu ada abstrak. Penelitian ini menyoroti proses produksi berita olahraga oleh surat kabar daring bolasport.com pada era di mana landscape media telah digitalisasi dan terkonvergensi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bolasport.com memproduksi berita dengan menetapkan kemitraan antara media tanpa konvergensi newsroom. Sementara itu, konvergensi yang diterapkan pada bolasport.com ada konvergensi news gathering dan konvergensi konten. Maaf. Sedangkan konvergensi news gathering dan konvergensi konten dilakukan sebagai cara untuk memproduksi dan menyajikan berita olahraga dalam berbagai bentuk kepada audiens melalui berbagai platform. Selanjutnya yaitu ada resume latar belakang hasil dari data dari VR Social pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 73,7% sehingga mempengaruhi banyak hal. Salah satunya penyebaran informasi di dunia jurnalistik. Perkembangan teknologi yang cukup pesat ini akhirnya mempengaruhi beberapa konten penyebaran informasi atau yang disebut juga dengan berita. Karena media berita terbagi menjadi dua, yaitu media konvensional dan media daring. Salah satu media daring yaitu surat kabar merupakan bukti dari adanya konvergensi media di arus penyebaran informasi atau berita. Konvergensi media adalah bersatu atau bergabungnya media dari jenis yang berbeda menjadi sebuah kesatuan. Pada produksi media surat kabar daring mempunyai 3 model konvergensi, yaitu konvergensi newsroom, konvergensi news gathering, dan konvergensi konten. Selanjutnya yaitu ada metode yang dilakukan oleh penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data studi kasus, di mana pada studi kasus ini peneliti mengambil dari website bolasport.com dan melakukan observasi dengan wawancara kepada beberapa narasumber. Teori utama. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori konvergensi media jurnalistik. Konvergensi media jurnalistik ini berkaitan dengan skala informasi yang disampaikan dan dikemas menjadi berita dan berkaitan dengan jalannya berita yang diproduksi. Menurut P. Hartono, pada tahun 2016, dalam konvergensi media jurnalistik terdiri dari 3 model, yaitu yang seperti tadi, konvergensi newsroom, konvergensi news gathering, dan konvergensi konten. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Media Bola Sport yang merupakan perusahaan berita olahraga dengan induk Kompas Gramedia ini menerapkan 2 model konvergensi saja, yaitu konvergensi news gathering dan konten tanpa adanya konvergensi newsroom. Di mana pada media bolasport.com ini pembuat berita terbagi dalam banyak divisi dengan pembagian tugas yang berbeda-beda mulai dari produksi di kantor dan turun ke lapangan sampai proses publikasi, sehingga berita yang akan disebarkan ke khalayak bisa dengan waktu yang tidak lama, yaitu bisa cepat dan bersifat faktual. Dan selanjutnya yaitu ada konvergensi konten. Pada media bolasport.com ini mempunyai banyak platform media digital untuk penyebaran beritanya, di mana media bolasport.com ini selain menggunakan website, mereka juga menggunakan
akun media sosial, yaitu Instagram Bola Sport yang sudah memiliki 290 lebih ribu pengikut, sehingga penyebaran berita dan informasi mengenai olahraga ini tuh bisa berkembang cepat dan bisa sampai ke khalayak lebih cepat. Nah, berita yang dikemas pada media sosial Instagram ini hanya berupa grafik dan potongan video sekitar 1 menit, sehingga untuk khalayak yang ingin mengetahui berita lebih lanjut bisa mengeklik link yang ada pada setiap postingan atau bio dari Instagram bolasport.com ini. Sebaliknya pada media YouTube, itu bolasport.com tetap menyajikan dalam bentuk video atau audio visual itu dengan durasi yang panjang, karena tidak ada batas waktu, tidak seperti di Instagram. Review dari saya dari Jurnal Penerapan Konvergensi Media dalam Produksi Berita Olahraga pada Surat Kabar dari Studi Kasus Bola.com ini adalah di mana media berita olahraga yang juga anak perusahaan dari Kompas Gramedia ini menggunakan 3 model konvergensi, yaitu newsroom, news gathering, dan konten. Tapi hanya menggunakan 2, yaitu news gathering dan konten. Yaitu di mana bolasport.com tetap memproduksi berita secara cepat dan terkini, mulai dari pembagian tugas dari para jurnalis yang memproduksi berita di kantor dan turun langsung ke lapangan, yang tentunya hal ini membuktikan bahwa jurnalistik bolasport.com mempunyai multi skill dalam pengolahan hingga penyebaran beritanya, yaitu mulai dari pembagian tugasnya yang berbeda-beda, sehingga penyebaran berita yang ada di bolasport.com ini itu bisa lebih cepat dan aktual. Dari penelitian ini adanya beberapa informan atau narasumber para pekerja bolasport.com yang diwawancari pada teknik pengambilan data. Namun pada hasil dan pembahasan pada penelitian ini, peneliti tidak menjabarkan pertanyaan dan hasil dari wawancara secara gamblang, sehingga dari hasil dan pembahasan tersebut kebanyakan berisi hasil observasi dari ketiga model konvergensi yang terjadi pada bolasport.com dan proses pembuatan hingga publikasi berita. Dalam penelitian ini dikatakan baru karena baru diteliti pada tahun 2022 awal dengan menggunakan kasus dari media yang cukup besar, yaitu hasil dari konvergensi media Kompas Gramedia. Untuk penelitian selanjutnya, mungkin dari saya sebagai reviewer mungkin bisa meneliti tidak hanya untuk acara olahraga, tapi acara feature, karena acara feature ini sangat banyak dan lebih mendalam. Kalau berita olahraga ini itu bolasport.com bisa mengetahui dari apa ya, dari media-media lain seperti Google atau media-media luar yang lain. Nah, kalau feature ini bisa dari media itu sendiri, jadi bisa tidak terpaut oleh media-media lain. Tapi masukan dari saya yang selanjutnya untuk berita olahraganya sendiri itu, mungkin peneliti bisa meneliti tentang kasus atau berita yang sedang hangat. Jadi tidak hanya meneliti dari media olahraga itu sendiri, namun isi dari setiap berita atau informasi yang ada pada media berita olahraga itu. Gitu. Yang kedua yaitu ada distribusi, di mana saya mereview dengan judul Konvergensi Media Surat Kabar Lokal Studi Deskriptif Pemanfaatan Internet pada Koran Tribun Jogja dalam Membangun Industri Media Cetak Lokal. Reviewernya saya, penulisnya Kak Kazik,
Nama jurnal-jurnal Ilmu Komunikasi, Data Jurnal volume 10 nomor 1 April tahun 2016, dengan institusi penerbit jurnal jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebentar. Baik, yang selanjutnya itu ada abstrak, di mana persaingan media dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa tren baru dalam dunia industri komunikasi. Instrumen untuk menghadapi adalah konvergensi yang telah terkonvergensi juga berpengaruh terhadap besarnya kepentingan ekonomi politik dalam penerapan konvergensi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam serta kajian literatur. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa strategi 3M, multimedia, multi-channel, dan multi-platform digunakan Tribun Jogja menjadi salah satu alternatif strategi untuk menerapkan konvergensi dan mentransformasikan dirinya menuju full convergence. Sedangkan pada ekonomi politik terlihat bahwa melalui penerapan konvergensi media ini, maka dengan komodifikasi yaitu adanya pengambilan penyeragaman konten di antara sesama media yang berada di bawah jaringan Tribun akan mendapatkan keuntungan melalui pasokan pengiklan, begitu pula spesialisasi yang memungkinkan penyaluran konten berita secara real time dapat mengurangi biaya tenaga kerja, administratif, dan material. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konvergensi yang dilakukan adalah konvergensi konseptual, yaitu konvergensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya perusahaan dan masyarakat. Ini terbukti konvergensi dapat terlaksana tanpa melakukan perubahan radikal dengan menyatukan newsroom, cetak, dan online. Media sudah dapat melakukan konvergensi. Resume yaitu latar belakang perkembangan teknologi yang pesat, salah satunya digital dan internet adalah salah satu faktor munculnya beberapa platform media digital. Contohnya media cetak yang saat ini juga memiliki versi digital atau online. Hal ini terjadi pada salah satu media lokal yaitu Tribun Jogja, yang medianya sudah berambah menggunakan kemajuan teknologi digital. Penggunaan media digital ini dikarenakan majunya perkembangan teknologi media cetak, nilainya semakin memudar sehingga para media berita harus mencari cara lain agar tetap eksis. Tribun Jogja yang juga merupakan hasil dari konvergensi media dari perusahaan Kompas Gramedia tentunya menggunakan platform digital untuk penyebaran arus informasi meskipun bersifat media lokal. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawasan secara mendalam, observasi terjun secara langsung, dan melihat data-data yang ada pada Tribun Jogja. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori konvergensi media, di mana dalam penyebaran arus informasi menggunakan kontinum konvergensi yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu cross promotion, cloning, competition, content sharing, default convergence. Hasil dan pembahasan dengan 5 tahapan yang digunakan oleh Tribun Jogja, yaitu pertama cross promotion, di mana Tribun Jogja menggunakan strategi 3M, yaitu multimedia, multi-channel, dan multi-platform, dan DX multimedia dalam mengolah informasinya dan memperkuat media cetaknya untuk meminimalisir anggaran. Cloning dalam Tribun Jogja dalam media online berita yang disampaikan lebih cepat dibandingkan media dalam media cetak, sehingga platform media digital yang digunakan oleh Tribun Jogja ini bisa dijangkau oleh luas dengan halayak dan memperkuat media cetak meskipun adanya perbedaan pemilihan kalimat di mana media online itu lebih ringkas dibandingkan media cetak. Yang ketiga yaitu ada competition dalam Tribun Jogja dimasukkan pada media-media merupakan efek konvergensi dari Kompas Gramedia itu sendiri saling bekerja sama dalam arus penyebaran informasi. Tribun Jogja yang merupakan cabang dari tribunnews.com ini mempunyai sistem kerja sama, yaitu
Salah satunya dengan paket iklan yang juga disebarkan pada media tribun-tribun di kota lain, sehingga pada proses menyebarkan iklan tersebut tidak adanya persaingan. Yang keempat yaitu ada content sharing pada Tribun Jogja ini menggunakan newsroom yang tersambung dari pusat yaitu tribunnews.com, di mana pada setiap media tribun lokal tetap melalui penyaringan dengan tribun pusat sehingga bisa dimuat pada media digital tribun online. Yang kelima yaitu ada full convergence pada Tribun Jogja adalah di mana Tribun Jogja banyak melakukan terobosan baru efek dari konvergensi media dari Kompas dengan menggunakan platform media digital yang berisi grafis, teks, foto, video yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pada Tribun Jogja terdapat dua bentuk ekonomi politik yang terjadi, yaitu komodifikasi dan spasialisasi. Komodifikasi yang terjadi pada Tribun Jogja, yaitu adanya pengambilan konten dan penyeragaman konten di antara sesama media yang ada di bawah media tribun untuk mendapatkan keuntungan lebih melalui pasokan pengiklan. Sedangkan pada spasialisasi, Tribun Jogja melakukan penerapan konvergensi dengan menyebarkan informasi atau berita secara cepat dan real time sehingga bersifat aktual. Yang berikutnya yaitu review dari saya. Pada penelitian ini, media Tribun Jogja merupakan efek konvergensi dari media Kompas Gramedia dan merupakan cabang dari tribunnews.com. Ini sudah memenuhi 5 langkah dari kontinum konvergensi. Hal ini dibuktikan peneliti tidak hanya observasi hasil data, namun juga hasil wawancara yang bekerja pada Tribun Jogja. Tribun Jogja juga memanfaatkan kemajuan platform digitalnya sebagai penunjang dari media cetaknya. Karena seperti yang diketahui, media lokal masih banyak dikembari dalam bentuk cetak, dari bentuk cetak, sedangkan media digitalnya itu masih awam, begitu. Pada penelitian ini juga peneliti juga sudah menjelaskan cara detail dari masing-masing tahapan sesuai dengan data yang diambil. Kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan pada April 2022. Mohon maaf saya salah ketik. Maaf, April 2016. Maaf saya salah ketik. Selain itu, media lokal apalagi Tribun Jogja ini belum pernah diteliti sebelumnya. Evaluasi pada penelitian ini adalah mencampurkan pengaruh politik yang ada pada media Tribun, sedangkan pada judulnya adalah bagaimana penggunaan platform media digital, yaitu internet, yang digunakan Tribun Jogja selain menggunakan media cetak. Mungkin saran dari saya yaitu reviewer bisa dipisah atau menjadi penelitian baru tentang pengaruh ekonomi politik yang terjadi pada media tribun, karena pada penelitian ini juga belum dijelaskan secara pasti dan secara lengkap bagaimana ekonomi politik itu bisa terbentuk pada media tribun itu sendiri. Yang terakhir yaitu ada konsumsi dengan judul tulisan dampak konglomerasi media terhadap industri media massa dan demokrasi ekonomi politik di era konvergensi media, dengan reviewernya itu saya sendiri, penulisnya Umi Humairoh, nama jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi, data jurnal volume 2 nomor 1 tahun 2021, institusi penerbit jurnal Muqaddimah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, nomor ISN 2745768, URL-nya sebagai berikut dan dilakukan reviewer pada 14 April 2023. Mohon maaf saya salah ketik. Itu yang selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini membahas tentang konglomerasi media di era konvergensi media. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak konglomerasi media terhadap demokrasi ekonomi politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan tentang bagaimana dampak adanya konvergensi media terhadap industri media massa saat ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur dan pengumpulan data melalui data sekunder yang diperoleh oleh studi kepustakaan seperti buku-buku referensi, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konvergensi media melibatkan banyak faktor teknologi di dalamnya,
didukung oleh kehadiran internet, maka mendukung penerapan konvergensi media yang menyatukan beberapa media seperti media online, e-paper, e-books, radio streaming, dan media sosial. Selanjutnya yaitu ada resume. Latar belakang yaitu menurut Terry Flew tahun 2008, konvergensi media ini merupakan hasil dari irisan tiga unsur new media, yaitu jaringan komunikasi, teknologi informasi, dan konten media. Konvergensi media yang banyak terjadi pada era sekarang ini mempengaruhi banyak hal, salah satunya untuk mempengaruhi masyarakat melalui banyak media dengan satu induk perusahaan. Selain menjadi sarana penyebaran informasi, dengan adanya konvergensi fungsi media juga bisa menjadi ladang bisnis yang menghasilkan keuntungan yang seringkali disebut dengan konglomerasi media. Adanya konglomerasi media ini banyak sekali memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi, yaitu salah satunya komunikasi politik. Selanjutnya itu ada metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu studi literatur dan observasi dengan wawancara beberapa narasumber. Teori utama pada penelitian ini tidak diketahui secara pasti peneliti menggunakan teori apa, namun dalam penelitiannya, peneliti membahas bagaimana konglomerasi media yang banyak terjadi dari para ahli seperti teori media dari Simte dan konvergensi media dari Terry Flow. Hasil dan pembahasan konglomerasi media yang banyak terjadi dan dimanfaatkan tidak hanya sebagai aras penyebaran informasi, menyebabkan banyak sekali perbedaan fungsi dari media itu sendiri. Simta membagi tiga hal karakteristik industri media, yaitu customer requirements, yaitu bagaimana hal yang mempunyai harapan ke media. Yang kedua yaitu competitive environment, yaitu pesaing dari media itu sendiri, dan social expectation, yaitu tingkat harapan masyarakat tentang keberadaan industri media. Terry Flew tahun 2008, konvergensi media merupakan hasil dari irisan tiga unsur new media, yaitu jaringan komunikasi, teknologi informasi, dan konten media. Artinya konvergensi media ini semua yang bersifat analog sudah berubah menjadi digital, sehingga informasi apapun yang disebarluaskan dengan adanya konvergensi media ini dimanfaatkan sebagai salah satu jalur komunikasi politik. Dengan adanya konglomerasi media, di mana banyak media yang dimiliki satu perusahaan induk dan dimiliki oleh satu tokoh yang juga berkecimpung di dunia politik. Contohnya saja konglomerasi media yang sudah ada di Indonesia, yaitu MNC Group yang dimiliki oleh Haritano Sudibyo yang juga ketua umum dari Partai Politik Perindo. Banyaknya pesan politik yang disebarkan melalui media dengan bentuk infotainment, musik, atau hiburan. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga keeksisan media yang dinaungi oleh para tokoh tersebut, sehingga adanya konglomerasi media pada era konvergensi media ini berimbas pada persaingan yang tidak sehat antara pembisnis media dan menurunnya fungsi media, karena sekarang dengan adanya konglomerasi media itu media hanya bersifat untuk menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu tokoh yang mempunyai media tersebut dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi politik. Review dari saya, menurut data perusahaan pers atau PP, adanya penurunan jumlah publikasi media cetak pada tahun 2017 sebesar 8,3% dari media-media lain. Hal ini merupakan imbas dari adanya konglomerasi media pada era konvergensi media. Maksudnya adalah dengan adanya konvergensi media ini dan konglomerasi media ini, banyak sekali media yang hanya menyebarkan informasi atau beritanya itu menggunakan media digital saja. Jadi keeksisan media cetak ini semakin menurun gitu. Konglomerasi media pada era konvergensi media, karena media tidak memanfaatkan secara benar untuk penyampaian informasinya dan berfokus seperti tadi, yaitu media digitalnya saja. Padahal pada era sekarang itu banyak media yang juga gencar untuk mempertahankan media cetak yang sudah tergerus oleh perkembangan zaman. Begitu. Dalam penelitian ini juga
secara detail bagaimana arus konglomerasi media yang terjadi berbagai sektor kehidupan dan paling besar di lingkungan politik, di mana pada zaman sekarang media sudah tidak bersifat horizontal, melainkan bersifat diagonal. Dalam konvergensi media ini juga sekarang dipengaruhi oleh maksud saya dalam konvergensi media ini sekarang juga dipengaruhi oleh konglomerasi media. Media merupakan salah satu alat bisnis bagi perseorangan atau perusahaan atau satu perusahaan untuk mempublikasikan bisnisnya karena media bersifat tak terbatas sehingga bisa dijangkau oleh halayak luas kapanpun dimanapun. Menurut saya sebagai reviewer, mungkin kedepannya peneliti bisa meneliti salah satu konglomerasi media pada salah satu perusahaan atau salah satu tokoh tidak hanya dijabarkan secara umum dan dijelaskan secara umum saja, namun bisa diteliti bagaimana cara kerja perusahaan media tersebut memanfaatkan era konvergensi media dalam bisnis yang termasuk dalam konvergensi media. Hal yang baru pada penelitian ini adalah isu yang diungkit, yaitu mengenai konglomerasi media dalam era konvergensi yang penyebarannya menggunakan banyak platform. Biasanya peneliti itu berfokus pada salah satu kasus saja, misal salah satu kasusnya konvergensi media atau satu kasus konglomerasi media, tapi pada penelitian ini menggabungkan dua kasus, yaitu konglomerasi media dalam konvergensi media, begitu. Mungkin itu saja hasil dari analisis review saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam hasil review saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.